Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah struktur data dan algoritma yang diampu oleh Bapak Muhammad Taufik Sumadi, STR Kom MTR Kom. Pada video sebelumnya kita menjelaskan fungsi stack dan contoh pengimplementasikannya. Sekarang kami ingin menjelaskan pengertian dari EQE dan DEQE serta simulasinya pada aplikasi Threads. Nah, dari pengertian EQE itu sendiri, dalam bahasa Indonesia disebut antrian, yaitu struktur data yang digunakan untuk menyimpan data secara berurutan dan mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Artinya, data yang masuk terlebih dahulu akan langsung diproses. Analogi sederhananya seperti saat kita mengantri untuk membeli tiket, maka orang pertama yang antri akan dilayani lebih dahulu, dan yang datang belakangan harus menunggu gilirannya. Adapun beberapa operasi dasar yang biasanya dilakukan dalam struktur data QE antara lain: A. Menambahkan data ke antrian NQE, menambahkan elemen ke belakang antrian. B. Mengambil data dari antrian DQE, mengambil dan menghapus elemen paling depan dari antrian. C. Memeriksa apakah antrian kosong untuk mengetahui apakah ada elemen yang bisa diproses. D. Mengikuti jumlah data dalam antrian untuk mengetahui berapa banyak elemen yang masih menunggu dalam antrian. Selanjutnya ini saya menjelaskan tentang pengertian DQE. Setelah kita mengenal DQE, maka tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas DQE. DQE adalah jenis struktur data antrian yang lebih fleksibel. Pada struktur ini, kita bisa menambahkan atau menghapus data dari kedua sisi, baik dari depan maupun dari belakang. Analogi DQE biasa dengan membayangkan jalan tol dua arah yang dimana mobil bisa masuk dan keluar dari arah mana saja. Bisa dari pintu tol depan atau belakang. Sedangkan DQE seperti jalan satu arah yang hanya bisa masuk dan keluar dari satu arah saja. Setiap kita mengupload konten seperti teks, gambar, atau video, sistem biasanya akan memproseskan tugas tersebut secara berurutan. Namun, dalam beberapa kasus tugas datang secara acak dan harus diproses dalam antrian. Dalam makalah ini kita akan menjelaskan tentang simulasi proses upload konten yang melibatkan antrian tugas menggunakan bahasa pemrograman Python. Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak tugas yang berhasil diproses, berapa lama waktu tunggu setiap tugas, dan beberapa banyak tugas yang belum selesai setelah waktu simulasi berakhir. Adapun tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem upload dapat menangani tugas-tugas yang datang secara acak. Dalam simulasi ini, kita akan menghitung seperti berapa banyak tugas yang masuk ke dalam antrian, lalu berapa banyak tugas yang berhasil diproses, dan waktu tunggu rata-rata untuk setiap tugas. Yang terakhir, berapa banyak tugas yang masih tertinggal dalam antrian. Simulasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan dua library utama. Yang pertama ada random, digunakan untuk memilih jenis konten secara acak dan menentukan apakah ada tugas baru yang masuk. Lalu yang kedua ada queue, digunakan untuk membuat antrian tempat tugas-tugas yang akan diproses. Dari pengenalan dan tujuan yang sudah dipaparkan sebelumnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang akan kami gunakan. Fungsi pertama ada pilih jenis konten. Tujuannya untuk memilih jenis konten secara acak dari 3 pilihan. Di sini kami menggunakan pilihan teks, gambar, atau video. Lalu ada fungsi kedua yaitu durasi konten. Tujuannya untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengupload jenis konten tertentu, seperti teks 2 detik, gambar 5 detik, dan video 10 detik. Fungsi ketiga ada tugas baru. Ini bertujuan menghasilkan angka acak antara 1 dan 3. Jika angka yang dihasilkan adalah 1, maka
akan ada tugas baru yang masuk ke dalam antrian. Fungsi keempat, simulasi upload durasi 60 detik. Fungsi utama ini menjalankan simulasi upload selama durasi tertentu, misalnya 60 detik. Fungsi ini melakukan beberapa hal. Yang pertama, setiap detik akan dicek apakah ada tugas baru yang masuk ke dalam antrian. Yang kedua, jika ada tugas yang belum diproses, tugas pertama dalam antrian akan diproses. Yang ketiga, durasi upload untuk setiap jenis konten akan berbeda-beda. Lalu setelah simulasi selesai, fungsi ini akan menghitung berbagai statistik seperti jumlah tugas yang masuk, jumlah tugas yang diproses, kata-kata waktu tunggu tugas, dan sisa tugas dalam antrian. Lalu ada pun hasil dari simulasi ini. Nah, simulasi ini tuh menghasilkan beberapa informasi penting tentang bagaimana sistem upload itu bekerja. Seperti total upload masuk, berapa banyak tugas yang masuk ke dalam antrian selama simulasi. Lalu ada jumlah tugas berdasarkan jenis konten, berapa banyak tugas dari setiap jenis konten seperti teks, gambar, dan video. Lalu ada upload proses, berapa banyak tugas yang berhasil diproses. Dan sisa dalam antrian, berapa banyak tugas yang belum diproses pada akhir simulasi. Yang terakhir ada kata-kata waktu tunggu, berapa lama kata-kata waktu tunggu untuk setiap tugas sebelum diproses. Selama simulasi ini dijalankan selama 60 detik, program akan menampilkan hasil tersebut, memberikan gambaran tentang bagaimana tugas-tugas diupload dan diproses dalam sistem. Dari semua pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan simulasi ini membantu kita memahami bagaimana sebuah sistem dapat menangani proses upload dengan antrian tugas yang datang secara acak. Dengan menghitung berbagai metrik seperti jumlah tugas yang berhasil diproses, waktu tunggu, dan sisa tugas dalam antrian, kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kinerja sistem upload. Simulasi semacam ini tuh sangat berguna untuk mengoptimalkan sistem agar lebih efisien dalam mengelola proses upload konten. Itu saja video penjelasan dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.